Oke, teman-teman semua, aku sekarang lagi bersama dengan bos muda kita, David Noah ya. Halo teman-teman, Selamat datang di Ngaji Roso. Terima kasih udah terima kasih Mas, meluangkan waktu ya, Ko David ya. terima kasih. Ah, kita tahu bahwa Ko David ini from zero to hero gitu di posisinya sekarang sebagai seorang investor yang bergerak di bidang saham gitu ya di usia 24 tahun. Portofolionya udah mengerikan gitu ya. Ini kan tidak berangkat dari privilege dari orang tua Ya, yang kaya raya, tapi emang bener-bener mulai dari nol gitu. Nah, hadirnya Ko David di Ngaji Roso ini, teman-teman, saya pengen menginspirasi teman-teman. Kita pengen dengar eh cerita story dari Ko David ini dulunya gimana hingga sampai pada titik seperti saat ini. Silakan, Ko David. ya. Jadi perkenalan singkat teman-teman, perkenalkan nama saya David Noah. Saya berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Eh, Ibu saya dulu penjual nasi kuning ketika saya kurang lebih SMP, dan ayah saya merupakan pekerja yang ngikut-ngikut bosnya lah ya, jadi pergi ke sana sini. Tapi di SMP, sebelum SMP, kebetulan hidup saya lumayan nyaman karena ayah saya bekerja di bidang yang cukup bagus juga dulu, di batu bara, di properti. Tapi saya ingat sekali di umur saya yang ke 14 tahun, kalau saya nggak salah ingat ya, pasar batu bara Indonesia itu meledaknya tuh meledak turun. Jadi kebetulan waktu itu ayah saya kena PHK juga, dalam kondisi kita tidak punya tabungan. Jadi di waktu itu yang tadi hidup kita nyaman, hidup kita jadi ibaratkan restart lagi dari nol gitu ya. Saya waktu itu tinggal di Bogor. Akhirnya karena ayah saya jadi nggak punya pekerjaan di tahun segitu, ibu saya harus berjualan nasi kuning. Ya. Jadi semangat juang saya itu berasal dari melihat keluarga saya itu ekonominya kurang bagus. Hmm, 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 Jadi di umur 15 tahun, saya pertama kali cari uang dengan cara, saya ingat banget, saya punya uang 100.000 di rekening. Saya mikir gimana cara ubah 100.000 ini jadi kehidupan yang lebih baik gitu ya. hmm. Akhirnya saya mikir nih teman-teman saya kerjanya tukang jajan semua gitu. Jadi saya pergi ke toko frozen food, 100.000 itu saya pakai untuk beli nugget, sosis, kotak plastik, sama sos sambal ya. Yang saya goreng jam 5 pagi ya, sama mama saya berdua, Hmm, hmm. lalu saya jualin di sekolah. Awal mula saya berdagang itu ceritanya kayak gitu. Dari kumpulin uang receh, modal 100.000. Lalu sering berjalannya waktu, saya juga di sekolah kebetulan anak yang berprestasi juga. Saya Mhm. sering menang lomba. Mungkin teman-teman kalau cek di Google nama saya muncul tuh berita-berita lama saya menang lomba. Mhm. Di momen itu saya setiap menang juga dapat uang hadiah. Oke, oke. Saking seringnya saya menang, mungkin waktu itu 1 tahun ada 5 kompetisi nasional. Saya menang lima-limanya ya. Itu apa? Di bidang apa kok? Di bidang tour guide zaman dulu. Oke, Saya oke, dulu oke. SMK di pariwisata, Iya, iya, iya. background saya. Karena saya nggak pernah kepikiran mau kuliah. Karena keluarga kan waktu saya kelas 3 SMP ekonomi sangat buruk. Oke, oke, oke. Kalau kuliah tuh kayak kita nggak mampu waktu itu. Heeh. Akhirnya saya, saking seringnya saya menang, satu juri akhirnya datang ke saya. Ini juri langganan juga Mhm, untuk mhm. menjuri. Dia bilang, daripada kamu ikut-ikutan kayak gini terus, kamu kerja aja sama saya. Jadi dari situ asal muasal eh, saya menjadi tour guide juga di umur saya Mhm. waktu itu baru 16 tahun. Iya, 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 iya. Dan di situ juga asal muasal saya belajar tentang dunia travel agent. Yang akhirnya saya juga membuat bisnis di dunia travel agent tersebut. Mhm. Akhirnya dari situ saya terus menekuni sampai kurang lebih tahun 2020 ketika pasar saham hancur, ekonomi hancur. Kebetulan saya udah belajar saham dari 2017, tapi ketika 2020 COVID crash itu di pasar saham, saya memberanikan diri untuk buang semua bisnis lama saya, karena tour guide udah nggak bisa beroperasi. Saya lempar semua uangnya ke pasar saham. Dan dari situ sampai hari ini saya merupakan full-time investor dan full-time trader di financial market, dan mungkin akan terus sampai sampai saya tua nanti ya. Oke, 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 oke. Kalau berarti hampir hampir berapa persen nih portofolionya yang dimasukkan ke, kan ada saham, ada properti, Ya, ada biasanya ada
emas, ada kripto. Kalau Ko David sendiri gimana? Full ke saham? Mungkin sekarang saya portofolionya eh 20, nggak 20 lah, 15% di aset yang saya pakai, properti, jam, Oke. mobil. Sisanya saya pecah saya baru jual emas saya. Jadi portofolio saya tuh nggak pasti. Iya, iya. Kalau kondisi sekarang mungkin saya lagi banyak pegang cash sih ya. Tapi kalau di momen pasar saham lagi bagus, mungkin 80% harta saya bisa di pasar saham. Oke, oke, Iya, oke, jadi oke, saya nggak oke. ada pegang obligasi, Iya, iya. gitu-gitu. Heeh, Tapi heeh. kayak kemarin, saya pegang emas lumayan banyak, saya ada pegang cryptocurrency juga, tapi tetap major saya di saham. Selalu lebih dari 50% harta saya di pasar saham. Oke. Nah, ada nggak advice untuk teman-teman gitu ya, biar bisa sukses di usia muda seperti yang dialami oleh David Noah? Sukses di usia muda itu menurut saya bukan sesuatu yang bisa 100% kita kejar.